Haleluya. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya harap juga saudara kita semua bisa senang berjumpa dengan saya. Amin. Ya pasti. Kenapa? Akan diberkati. Enggak ada orang yang marah ketika diberkati. Ya, saya selalu baca 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Agar apa? Agar setiap kita yang hadir, agar setiap kita yang menonton video ini akan mengalami kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Nah, dan yang luar biasanya lagi, saya berkhotbah itu berurutan. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus sampai nanti kelak selesai di Wahyu. Yang lebih dahsyatnya lagi, kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Jadi setiap khotbah itu kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membaca seluruh Alkitab, bisa mendengarkan dulu khotbah-khotbah saya. Karena itu berurutan. Jadi supaya apa? Saudara bisa tergambar, terbayang isi kitab ini apa sih? Setiap kitab itu ya. Ya, jadi banyak gereja, banyak pendeta menyarankan jemaatnya untuk membaca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Benar gak Bapak Ibu? Benar ya. Tapi pendeta harus lebih dari itu. Pendeta juga harus mengkhotbahkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Lah iya dong, harus fair dong. Masa pendetanya menyuruh jemaatnya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi dia sendiri gak ngerti dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Hari ini kita telah tiba pada perjanjian baru. Dan kitab perjanjian baru dimulai dari kitab Matius. Nah sepanjang September ini ada 5 bulan. Injil ada 4. Jadi kita nanti selama bulan September kita sampai kisah para rasul selesai. Ya ini adalah kitab pertama dari kitab perjanjian baru. Judul khotbah kita adalah Rahasia Matius. Judulnya adalah Rahasia Matius. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Matius. Ya. Apa rahasianya? Begini Bapak Ibu. Walaupun Injil Matius adalah kitab pertama dalam perjanjian baru. Tetapi ternyata kitab Matius bukan kitab pertama yang ditulis. Oh iya? Masa sih? Iya. Ternyata kitab pertama yang ditulis adalah kitab Markus. Kitab perjanjian baru yang pertama ditulis adalah kitab Markus. Dan kitab Markus ini mempengaruhi penulis dari kitab Matius dan kitab Lukas. Itulah sebabnya kitab Markus, Matius dan Lukas itu mirip-mirip. Mirip-mirip. Dan karena mirip-mirip itulah secara teologi atau banyak pendeta, banyak gereja menyebut kitab 3 tadi adalah kitab sinoptik atau kitab cermin. Kenapa? Beda-beda tipis. 11-12 gitu loh Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kitab Matius dan kitab Lukas itu diilhami oleh kitab Markus. Oke? Ya. Jadi saudara jadi tahu ya. Ya, lalu secara teologis ya Bapak Ibu ya. Perjamuan kudus Tuhan Yesus menandai awal dari perjanjian baru. Jadi walaupun perjanjian baru ditandai oleh kitab Matius, tetapi kejadian yang menandai perjanjian baru adalah perjamuan kudus. Ya Bapak Ibu, perjamuan kudus. Mana Pak ayatnya Pak? Oke, kita buka Matius 26 ayat 28. Nah ini dia. Nanti Ibu siapkan juga Ibu nih King James atau King James ya. Sip. Kenapa saya suka banding-bandingkan juga dengan kitab bahasa Inggris? Kadang-kadang ya maaf kata ya Bapak Ibu ya. Kitab bahasa Inggris itu lebih tajam gitu, lebih lengkap. Ada yang hilang kadang-kadang dalam kitab bahasa Indonesia. Ya nggak tahu saya gimana itu gitu. Nanti kita lihat ya yang hilangnya ya. Ya tapi saudara jangan laporkan ke KPK ya.
Ya, coba kita lihat Matius 26 ayat 28 ya. Coba ini ucapan Tuhan Yesus ya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Nah, kalau bahasa Indonesia itu langsung perjanjian aja, koma. Kalau dalam bahasa Inggris itu perjanjian baru. Nanti kita lihat nanti. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Yesus menandai perjanjian baru. Dan perjanjian baru ditandai dengan pengampunan dosa. Tuh, mantap kan? Mantap kan? Iya, jadi perjanjian baru kita hari ini kita alami ketika kita di dalam Yesus. Dan ketika kita di dalam Yesus, disitulah kita alami pengampunan dosa. Tuh, mantap kan? Lalu kalau perjanjian lama gimana Pak? Harus dong, kalau kita ngomong perjanjian baru, kita harus ngomong perjanjian lama. Perjanjian lama itu terjadi ketika Musa menyiramkan darah hewan kepada bangsa Israel. Dan Musa berkata, inilah darah perjanjian. Ya, itu saat Musa Bapak Ibu. Itu darah apa? Darah hewan. Kemungkinan darah domba ya Bapak Ibu ya. Ya, coba kita lihat ayatnya. Keluaran, yang tadi bahasa Inggrisnya. Ntar, sebelum Keluaran 24, kita buka dulu Matius 26 ayat 28, tapi versi bahasa Inggrisnya. Yang saya tadi bilang ada yang hilang gitu. Nah, coba Bu. Tulis di blog, diarsir new-nya, New Covenant. Enggak, kebanyakan. New Covenant, tuh Bapak Ibu. Itu perjanjian baru artinya, terjemahannya, benar. Jadi bahasa Indonesia new-nya hilang. Enggak tahu saya bisa hilang dari mana. Kalau versi ini King James atau King James? Bu, new, versi new, King James itu New Covenant. Kalau versi King James yang old itu adalah New Testament. Gitu Bapak. Beda ya, beda-beda tipis. Tapi tetap ada kata new-nya. Tapi kalau dalam versi bahasa Indonesia hilang new-nya. Kemana itu? Coba tampil ke bahasa Indonesia Bu. Benar hilang, nggak tahu saya. Darah perjanjian. Itu kan cuma perjanjian doang kan? Tuh, hilang new-nya. Oke ya. Jadi saya suka banding-bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris supaya apa? Kita punya gambaran yang lengkap gitu ya. Iya, jadi ya puji Tuhan lah. Ya jadi Bapak Ibu, nah sekarang kita buka Keluaran. Sekarang kita lihat bagaimana perjanjian lama itu dimulai. Keluaran 24 ayat 8. Ini pada saat Musa menyiramkan. Kalau tadi Tuhan Yesus ditumpahkan, darah itu benar ditumpah. Jadi bukan dipercik-percik darahnya itu Bapak, ditumpahkan. Berarti apa? Orang Kristen mandi darah Yesus. Demikian juga dalam perjanjian lama orang Israel mandi darah hewan. Iya, karena mereka disiram. Jadi bukan percik-percik, kicir-kicir gitu, enggak Bapak, disiram gitu. Jadi enggak tahu yang paling depan gitu orang Israel itu waduh belepotan darah gitu. Iya, coba kita lihat Keluaran 24 ayat 8 nih, saya bacakan ya. Iya. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya. Itu kan bukan percik-percik gitu ya Bapak. Menyiramkan ya. Jadi yang paling depan mungkin ya belepotan darah itu. Menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian. Tuh kan, darah perjanjian kan sama dengan tadi ucapan Tuhan Yesus kan. Ya, perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Tapi ini perjanjian lama. Oke, perjanjian lama apa cirinya? Lihat kalimat terakhirnya. Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi perjanjian lama ditandai untuk bangsa Israel melakukan, mendengar firman Tuhan. Jadi dan itu adalah hukum Taurat. Jadi mereka harus dituntut ketaatan. Ya Bapak Ibu. Dan nyatanya berhasil enggak bangsa Israel taat atas firman Tuhan Bapak Ibu? Berhasil enggak? Enggak. Dan itu digambarkan mereka gagal melakukan hukum Taurat. Kenapa acuannya hukum Taurat? Karena segala firman itu mengacu bergantung pada hukum Taurat. Ya, jadi orang nggak bisa, orang Israel
juga orang Kristen nggak bisa melakukan hukum Taurat. Kenapa Pak? Hukum Taurat itu sempurna. Sedangkan manusia tidak sempurna. Bahkan juga kalau kita nulis skripsi, tesis, disertasi selalu ya seperti gading yang tidak retak, yang ada retak. Nah tolong kalau ada saran yang bangun, ya tolong dikoreksi skripsi, tesis atau disertasi kan. Iya orang ngakui bahwa mereka tidak sempurna seperti gading yang ada retakannya. Jadi bagaimana mungkin manusia yang tidak sempurna melakukan hukum Taurat yang sempurna? Pasti gagal kan? Nah itulah sebabnya karena perjanjian lama dasarnya ketaatan bangsa Israel melakukan hukum Taurat. Tetapi ternyata itu gagal. Itulah sebabnya perjanjian lama diakhiri, ditandai dengan kutuk. Kemarin kita sudah bahas kitab Meliaki. Akhir dari perjanjian lama adalah kitab Meliaki. Akhirnya katanya apa? Kutuk, curse. Gitu Bapak Ibu. Dasarnya kenapa? Karena dasar perjanjian lama tuntutan melakukan firman Tuhan. Dan itu adalah tuntutan melakukan hukum Taurat. Dan karena hukum Taurat itu sempurna, sedangkan manusia tidak sempurna, maka selalu berujung kepada kegagalan. Tapi dalam perjanjian baru, orang Kristen tidak pernah gagal. Karena apa? Dasarnya bukan tuntutan melakukan hukum Taurat. Tapi dasarnya pengampunan dosa tadi kan. Iya, jadi gak ada tuntutan lagi. Pengampunan dosa. Enak bener kita kan. Iya. Luar biasa ya. Makanya orang Kristen itu dahsyat banget Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Makin menarik ini Bapak Ibu. Makin menarik ya. Saya ajak saudara itu melihat Alkitab itu ada sesuatu yang luar biasa menarik. Saudara tahu kitab Injil itu ada 4. Ada yang tahu 4-4-nya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, ada 4 Injil ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Dan saudara tahu kenapa ada 4 Injil? Ya, saudara harus kritis kejar gitu. Kenapa harus ada 4 Injil? Karena keempat Injil itu masing-masing punya perspektif, punya pandangan yang berbeda tentang Tuhan Yesus. Dan lewat pandangan yang berbeda inilah menunjukkan kesempurnaan Yesus dipandang dari berbagai segi. Lihat itu, tuh kan menarik kan? Jadi bukan lagi lihat itu, kalau media massa biasanya prinsipnya ini, cover both side, ya kan? Jadi bukan hanya dari satu sumber tapi sisi yang lain yang berlawanan. Cover both side, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Injil 4 perspektif, tuh kan luar biasa ya. Lebih dahsyat lagi. Nah kita lihat satu-satu. Ini menarik, makin menarik ini. Injil Matius itu memandang Yesus sebagai raja. Tuh. Jadi Injil Matius memandang Yesus sebagai raja. Itulah sebabnya Tuhan Yesus digambarkan oleh Matius, Injil Matius dengan gambar singa. Nah, singa gambaran raja hutan. Ya, bukan raja Jawa ya Bapak Ibu ya. Beda. Ini raja. Jadi Tuhan Yesus digambarkan oleh Injil Matius adalah sebagai raja. Tuh, satu. Nanti kita lihat lagi ada dampak-dampaknya. Terus Injil kedua, Injil Markus. Markus memandang Yesus, melihat Yesus, perspektif terhadap Yesus adalah Yesus sebagai hamba atau pemikul beban. Itulah sebabnya Injil Markus menggambarkan Yesus dengan gambar lembu. Lembu, pemikul beban. Iya, yang bekerja, hamba yang bekerja. Oke. Saudara tahu enggak? Ya, tiba-tiba kelintas ada ide gitu. Saudara tahu enggak? Kenapa pada saat bangsa Israel di padang gurun mereka membuat patung anak lembu emas ya? Lembu emas ya. Saudara pernah bertanya enggak? Kenapa lembu? Padahal di Mesir banyak gambaran ular. Lihat aja mahkotanya Mesir itu kayak ular gini kan. Kenapa tidak menyembah ular?
Kenapa lembu? Saya ajak saudara kritis gitu kan, mantap kan. Ini singkapan ini Bapak Ibu. Kenapa lembu? Kok bukan kuda? Misalkan gitu, kok bukan gajah, lebih besar gitu kan. Kenapa lembu? Saudara tahu? Karena mereka baru diperbudak di Mesir. Dan gambaran budak adalah lembu. Tuh, lihat tuh. Itu satu penafsiran ya. Ya kan mereka baru diperbudak di Mesir kan. Jadi masih dalam otak mereka masih ada gambaran tentang hamba, budak. Dan budak hamba itu digambarkan oleh lembu. Lihat itu, nah, itu menarik kan? Tuh. Jadi saudara bisa kritis gitu melihat Alkitab. Kenapa lembu ya? Kok bukan kuda ya? Kok nggak ular? Ular juga banyak gambaran di Mesir kan? Iya kan? Tuh ya. Ya, yang kedua adalah lembu itu juga gambaran menanggung beban mereka yang bekerja. Jadi ini menjadi gambaran mereka membuat patung lembu emas bahwa mereka keluar dari Mesir bukan atas bantuan Allah tapi karena kekuatan mereka sendiri. Bukan? Ngawur kan Bapak Ibu ya? Lah mereka keluar dari Mesir kan atas pertolongan Tuhan kan? Lah iya. Jadi mereka itu menggambarkan bahwa mereka keluar dari Mesir karena kelayakan mereka, karena kehebatan mereka, karena upaya mereka. Kan ngawur Bapak Ibu ya. Tuh kan? Tuh, jadi saudara sekarang tahu. Oh itu toh, kenapa bisa lembu? Gitu ya kan. Sekarang jadi tersingkap ya. Keren, keren. Iya keren. Baru tahu ya. Kasihan deh. Ya, sekarang Injil ketiga, Injil apa? Lukas. Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Karena itulah Injil Lukas paling banyak. Injil lainnya juga ada menyebut Yesus sebagai anak manusia. Tetapi yang paling banyak dinyatakan di dalam kitab Lukas. Injil Lukas. Dan karena Lukas melihat Yesus sebagai manusia, maka gambaran Yesus gambar manusia, wajah manusia. Oke? Tuh kan luar biasa ya. Nah yang keempat, Injil apa? Yohanes. Nah Yohanes melihat Yesus sebagai Allah. Dan Allah itu digambarkan dengan burung Raja Wali. Terbang di langit. Gitu Bapak Ibu. Tuh lihat kan. Jadi 4 Injil itu masing-masing punya perspektif tentang Tuhan Yesus. Matius menggambarkan Tuhan Yesus sebagai raja, maka gambarnya adalah singa. Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba, maka gambarannya adalah lembu. Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia, maka gambarannya adalah manusia. Dan Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah, maka gambarannya burung yang sedang terbang. Langit. Itu Bapak ya, tuh kan? Ya, luar biasa ya. Nah, sekarang berikutnya lebih ada singkapan lagi. Ternyata ya Bapak Ibu, 4 Injil tadi menggambarkan 4 makhluk yang ada di sekeliling tata Allah di surga. Iya, ada 4 makhluk di sekeliling tata Allah di surga. Dan ternyata apa yang digambarkan oleh 4 Injil tadi itu menjadi wajah 4 makhluk yang ada di sekeliling tata Allah. Iya, Matius tadi menggambarkan Yesus sebagai singa, maka makhluk pertama gambarnya singa. Wajahnya berbentuk singa. Tuh. Nanti saudara lihat di kitab Wahyu ya. Iya, 4 makhluk ini ada disebutkan kitab Wahyu. Ya, wajah pertama adalah wajah singa. Tuh. Yang kedua, Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba, gambar lembu. Saudara lihat makhluk kedua di tata Allah di surga, gambarnya lembu, mukanya seperti lembu. Nanti lihat ya, kitab Wahyu ya, baca di rumah besok ujian. Ya. Yang ketiga tadi Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia, maka gambarnya adalah gambar manusia. Nah, makhluk ketiga di sekeliling tata Allah, mukanya muka manusia. Nah, yang keempat, Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah, digambarkan dengan burung Raja Wali sedang terbang atau burung Nasar, sama itu. Di kitab Wahyu
juga makhluk keempat yang sekeliling tata Allah adalah gambar Raja Wali atau Nasar. Tuh, ini punya arti apa Pak? Ini punya arti apa Pak? Pasti ada artinya, nggak mungkin Allah nggak punya arti. Pasti ada artinya. Artinya apa? Di sekitar tata Allah ada 4 makhluk, gambaran 4 Injil. Artinya orang bisa datang ke tata Allah harus lewat Injil. Harus lewat pengenalan akan Tuhan Yesus. Tuh. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Tuh kan. Tuh jadi ada linknya. Ih cakep banget itu. Cakep kan? Cakep kan? Tuh. Coba kita lihat ucapan Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan Yohanes 14 ayat 6. Saudara dapat singkapan banyak kali ini ya. Nanti apalagi lebih dalam lagi kita lihat. Ada silsilah Tuhan Yesus ya. Yohanes 14 ayat 6 sudah di sana? Nih saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Dan itulah yang digambarkan 4 makhluk yang ada di tata Allah. Mengelilingi tata Allah. Jadi orang bisa datang ke tata Allah harus melewati 4 Injil. Dan itulah lewat percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau itu cakep ya. Cakep ya. Luar biasa kan. Tuh. Dan benar-benar urutan dari 4 makhluk itu sesuai juga dengan urutan Injil. Iya. Nanti saudara lihat dari kitab Wahyu. Aduh. Benar juga kata Pak Hari ya. Benar. Pasti dong benar. Kenapa? Ya nyiapin khotbah saya harus baca dulu. Gak mungkin saya gak baca. Haleluya. Jadi urutannya juga sama. Jadi Matius gambarkan sebagai singa. Markus gambar lembu. Lukas gambar manusia. Yohanes gambaran burung nasar atau Raja Wali. 4 makhluk itu benar-benar urutannya sama gitu. Keren banget. Ya sekarang kita lihat silsilah Tuhan Yesus. Masuk bagian berikutnya. Saudara pernah baca Alkitab? Nah silsilah Tuhan Yesus itu ada di Injil apa? Nah, ada 2 Injil yang punya silsilah Tuhan Yesus. Dan itu juga urutannya itu benar-benar sistematis banget. Aduh Tuhan itu cakap banget. Benar Bapak. Benar. Saudara tahu yang punya silsilah Tuhan Yesus hanya 2 kitab Injil. 1 Matius. Yang kedua adalah Lukas. Kenapa hanya 2 Injil ini aja punya silsilah? Saudara ngacu kembali, mundur kembali kepada tadi. Perspektif dari Matius. Yesus adalah raja. Dan raja selalu punya silsilah. Itulah sebabnya juga silsilah dalam Matius dimulai dari Raja Daud. Tuh kan. Ada maknanya tuh, cakep ya. Iya silsilah dimulai dari Raja Daud. Karena Pak Yesus digambarkan sebagai raja dalam kitab Matius. Markus menggambarkan Yesus sebagai apa? Markus, hamba. Lembu, hamba. Hamba itu ada silsilah enggak? Tidak ada. Tidak dianggap. Itulah sebabnya Injil Markus tidak ada silsilah Tuhan Yesus. Oh, kan keren kan? Yang ketiga, Injil Lukas. Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Dan manusia punya silsilah. Itulah sebabnya Injil Lukas punya silsilah Tuhan Yesus. Dan karena Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia, maka silsilah Tuhan Yesus berujung kepada manusia pertama. Siapa? Adam. Saudara itu cakep ya. Jadi benar-benar benar juga ya. Bisa pas gitu semua. Iya kan cakep ya. Nanti ada lagi singkapan yang luar biasa Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Iya. Sedangkan Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai apa? Allah. Allah ada awal dan akhirnya enggak? Enggak. Alfa dan Omega Allah. Kalau ada silsilahnya itu ada awal ada akhirnya kan? Ada pasti kan? Silsilah ada dong. Siapa nenek moyangnya, siapa terakhir nenek moyangnya kan? Ya kan? Pasti ada. Dan Allah
Karena Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah, maka Injil Yohanes tidak punya silsilah Tuhan Yesus. Tuh. Cakep ya Alkitab kita kan. Jadi oh gitu Pak. Oh gitu Pak. Sistematis sekali, cantik sekali jadinya Bapak Ibu. Keren ya. Nah coba kita lihat dulu bahwa Injil Matius ada silsilah dan diawali oleh Daud. Raja. Karena Matius menggambarkan Yesus sebagai Raja. Matius 1 ayat 1 Bu. Luar biasa. Nih saya bacakan. Matius 1 ayat 1 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Tuh, pertama kali disebut Raja Daud. Anak Daud kan. Kenapa? Karena Matius menggambarkan Yesus sebagai Raja. Tuh. Dan Abraham juga kenapa disebut? Karena ada janji Allah kepada Abraham. Keturunanmu akan menjadi raja-raja yang berkuasa. Tuh. Bukan? Jadi benar-benar Alkitab itu wow. Keren. Lanjut ya. Iya. Daud adalah raja Israel yang paling terkenal dan berkenan kepada Allah. Sampai sekarang makam Raja Daud itu ada di Israel. Dan sangat dihormati di Israel sana. Bukan hanya agama Kristen, bahkan juga agama Yudaisme, agama tetangga sebelah juga menghormati makamnya Raja Daud. Iya Bapak Ibu, iya. Dan kalau orang datang ke situ, kita harus pakai topi. Nah, kalau kita ke gereja kan kadang-kadang orang pakai topi kok nggak sopan gitu ya. Tapi kalau di Israel sebaliknya. Iya, ketika kita masuk daerah sakral, daerah suci harus pakai topi. Ada disediakan topi-topi kertas gitu. Kita pakai topi gitu, teng. Keren ya. Saudara berdoa aja suatu hari ketika kita ke Israel ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Iya dong. Saya aja dulu gitu. Rasanya nggak mungkin saya pergi ke Israel. Biayanya mahal. Mujizat terjadi. Saya dapat emas 1 kantong. Kan luar biasa. Jadi kadang mustahil bagi Tuhan. Apa sih susahnya mau kita ke Israel ya? Tinggal taruh aja emas. Saat saya naik taksi dapat 1 kantong plastik. Iya, jadi selalu ada. Iya Bapak Ibu, iya. Saya juga dulu di gereja terbesar di Indonesia, saya dulu di situ. Saat saya ngelamar ke gembalanya, saudara tahu nggak? Tuhan sudah membuat saya punya talenta menulis. Dan pada saat itu gembala itu lagi butuh orang yang bisa bantu beliau buat menulis warta jemaat, buat majalah. Jadi pas. Itulah sebabnya ketika saya lamar diterima langsung naik tinggi jadi sekretaris beliau. Tuh, sampai saat orang saya datang aja ke mana-mana tempat ibadah cabang-cabang orang ngeri. Oh, sekretaris Pak Praji datang. Iya kan, Tuhan ngangkat tinggi. Siapa saya? Baru masuk kok bisa langsung diangkat tinggi itu kan. Iya kan, jadi mujizat Tuhan selalu ada ya. Jadi kalau saudara nggak usah khawatir. Bahkan juga saya kemarin cerita-cerita sama Pak Karel sama Ibu Odi ya. Orang punya anak itu umumnya di bawah 30. Usia subur, benar Bapak Ibu ya. Iya kan? Tapi saya bilang Alkitab contohnya Sarah 90 tahun. Dan karena itulah imani Alkitab itu bukan fiksi. Itu kejadian yang real, yang nyata. Maka kita juga umur 90 juga bisa punya anak kalau kita punya iman. Benar Bapak Ibu, benar. Kalau secara kedokteran itu kayaknya gak mungkin. Iya, tapi bagi saya Alkitab itu kondisi real, kondisi nyata. Jadi cerita-cerita di Alkitab itu bukan fiksi. Amin Bapak Ibu. Asalkan saudara punya iman, apapun yang ada di Alkitab itu bisa saudara alami. Benar Bapak Ibu, benar. Iya. Makanya ketika saya nanti akan doakan siapapun yang sudah umur gitu Bapak Ibu. Saya akan doakan seperti Sarah, seperti Ribka, seperti mamanya Simpson, seperti Elizabeth. Maka engkau juga akan beranak cucu. Gitu Bapak Ibu. Iya. Kenapa? Alkitab itu bukan fiksi. Itu real. Oke Bapak Ibu ya. Kalau secara duniawi benar. Usia 30 itu usia yang subur untuk punya anak. Tapi bagi Tuhan 90 tahun Sarah akhirnya punya anak. Udah oma-oma itu. Pokoknya saudara
Peganglah. Alkitab itu bukan fiksi. Itu kondisi yang bisa aku alami juga. Oke ya. Oke Bapak Ibu. Iya dong. Keren itu. Keren ya. Iya. Dan saudara tahu enggak? Kenapa sih Sarah itu melahirkan itu di usia tua? Ribka di usia tua. Mamanya Simpson di usia tua. Elizabeth di usia tua. Apakah Allah itu iseng-iseng gitu, nunda-nunda orang punya anak sampai jadi oma-oma gitu. Saudara tahu kenapa? Ini saya singkapkan satu rahasia ya. Ketika mereka punya anak di usia subur, maka anak mereka adalah anak kedagingan. Tapi ketika mereka bisa melahirkan di usia senja, di usia tua, itu karena kuasa Roh Kudus. Jadi bukan lagi kedagingan manusia. Itulah sebabnya anak-anak yang dilahirkan oleh nenek-nenek tadi, anak-anak yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka bukan dikandung oleh keinginan suami istri, tapi karena dikandung dari Roh Kudus. Seperti Tuhan Yesus. Tuh kan? Mantap kan? Iya dong. Iya. Coba saudara pelajari nanti Alkitab. Nenek-nenek yang melahirkan gitu. Seperti Sarah 90 tahun itu Bapak Ibu. Ribka juga di usia tua. Sampai dia ngomel-ngomel. Kasih aku anak. Suamiku. Lalu si Yakubnya marah. Emangnya aku Tuhan? Bisa buat kamu hamil? Iya. Yakub juga gak mau sengit juga. Gak kalah. Karena di usia tua. Ribka itu belum punya anak. Tuh kan Bapak Ibu ya. Jadi saudara gak usah khawatir tuh. Berapapun umur saudara. Saudara tetap percaya Alkitab itu real, bukan fiksi. Jadi apa yang dikatakan Alkitab bisa terjadi juga pada kita asal kita punya iman. Tuh aja, mantap kan Bapak Ibu ya? Keren kan? Keren dong. Dulu di gereja lama saya aja, saya nggak nyebut nama lah, pokoknya gereja lama saya. Saudara tahu, ada ibu-ibu umurnya 70 tahun bisa hamil. 70 tahun. 70 tahun. Tuh kan keren kan? Keren kan? Makanya gak ada mustahil bagi Tuhan. Itu belum seberapa dibandingin Sarah. 90 tahun. Iya kan? Keren ya. Makanya tenang-tenang aja Bapak Ibu. Ya, oke. Nah jadi itu tadi Matius diawali dengan Raja Daud ya. Kenapa? Karena Matius menunjukkan Yesus sebagai Raja. Nah sekarang Injil kedua yang menunjukkan silsilah Tuhan Yesus, Lukas. Dan Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Itulah sebabnya akhir dari silsilah Tuhan Yesus adalah manusia pertama, Adam. Lukas 3 ayat 38 Bu. Wah luar biasa. Hari ini banyak singkapan kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nih ayat ya Lukas 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Tuh. Adam terakhir kan? Tuh, kenapa Adam? Karena Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia, anak manusia, dan silsilah Yesus berakhir pada manusia pertama, Adam. Tuh kan, keren kan? Jadi ada maksud silsilah itu Bapak Ibu, nggak salah-salahan. Keren ya? Tuh, nah sekarang kita lihat lagi singkapan yang dahsyat. Silsilah Tuhan Yesus pada Injil Matius ada disebut 5 wanita. 5 wanita loh Bapak Ibu. Yang ada kaitan. Ya, tapi 5 wanita ini uniknya ya. Ada kaitannya dengan dosa perzinahan. Kok bisa silsilah Tuhan Yesus tidak kudus Pak orangnya Pak? Kok rada-rada kudus Pak? Iya. Harusnya kan dalam bayangan kita manusia, silsilah Tuhan Yesus harusnya orang-orang kudus semua dong. Iya dong, keren dong. Iya kan? Nyatanya 5 wanita ini ada masalah dosa perzinahan. Kok wanita yang ada kudus Pak? Iya Bapak Ibu, iya. Ini satu. Wanita pertama, saudara bisa menebak siapa? Ya, jangan Ibu Odi, kalau Ibu Odi udah lihat khotbah saya. Siapa saudara tahu? Tamar. Siapa itu Tamar? Kenal saudara? Ada yang di antara kita namanya Tamar? Tamar.
Tamar ini berkaitan dengan dosa perzinahan. Ya. Perzinahan dengan siapa? Mertuanya sendiri. Gawat juga. Gawat ya. Jadi gak kira-kira jinanya. Jina dengan mertuanya sendiri. Gimana Pak ceritanya? Begini, ada semua itu ada backgroundnya, ada alasannya Bapak Ibu. Nggak ngaco-ngaco gitu ya, nggak. Gini saya jelaskan ya. Gimana bisa Tamar berzina dengan mertuanya sendiri? Begini. Awalnya Tamar itu menikah dengan anak laki-laki pertamanya dari Yehuda. Ya, oke. Yang nikah. Nggak tahu gimana, anak ini mati. Mati Bapak Ibu. Mati, belum sempat Tamarnya punya anak dengan ini, laki-laki ini. Anaknya Yehuda yang pertama. Mati, dan biasa di Israel sana, nggak tahu saya di tempat lain. Kalau mati abangnya, maka adiknya akan meneruskan pernikahan itu. Nggak tahu istilahnya turun ranjang atau apa ranjang gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi adiknya kemudian menikah dengan si Tamar. Nggak tahu gimana, mati juga. Wah kan gawat ini kan. Sehingga apa? Si Yehuda bapaknya jadi, ini kok anak saya dua mati dengan si Tamar ini. Bahaya juga Tamar. Iya kan? Dan sebenarnya dia punya anak 3 laki-laki. Tapi anaknya yang ketiga ini kecil, masih kecil. Sehingga Yehuda berkata kepada si Tamar, Tamar, kamu kembali dulu ke rumah bapakmu, ibumu. Karena apa, anakku masih kecil. Nanti kalau sudah besar, barulah saya nikahkan dengan kamu. Nah, gitu. Ya kan? Alasannya kayaknya make sense lah. Adalah. Ternyata itu bohong-bohongannya si Yehuda. Kenapa? Yehuda sudah takut. 2 anaknya mati gara-gara Tamar kan. Kan gitu kan Bapak Ibu ya. Iya, sehingga apa? Dia nggak mau, 3 anak saya nanti mati gara-gara si Tamar ini. Makanya dia nunda-nunda, ngulur-ngulur waktu. Nggak tahu gimana, akhirnya anak ketiga ini udah besar. Si Tamar nunggu-nunggu, kok nggak jadi nikah dengan saya nih si anak ketiga, kok nggak jadi nikah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kan masuk akal ya. Ya itulah. Lalu satu hari Yehuda ini datang ke daerah si Tamar untuk gunting bulu domba atau apa. Tapi si Tamar ini udah pingin banget punya anak, gitu Bapak Ibu. Lalu gimana caranya saya punya anak? Akhirnya dia nyamar jadi pelacur. Dandanan pelacur. Nggak tahu gimana. Rupanya Yehuda ini rada genit juga. Sehingga dia tidur dengan pelacur ini. Yang dia kira pelacur padahal mantunya gitu Bapak Ibu. Dan hamil. Gitu Bapak Ibu. Dan itulah akhirnya punya anak. Jadi si Tamar ini berzina dengan mertuanya sendiri. Itu ceritanya Bapak Ibu. Saudara kebayang ya. Jadi karena kerinduan Tamar itu punya anak. Udah dikasih 2 anak, mati 2 aja. Yang ketiga, gak dikasih bapak aja. Lah ya udah mati 2, gawat kalau mati yang ketiga. Ya kan, akhirnya bapaknya sendiri. Ya anaknya gak bisa, bapaknya. Iya gitu Bapak Ibu ya. Ya itulah yang terjadi. Jadi Tamar ini ya gak bersih-bersih amat gitu ya. Jadi karena apa? Ada dosa perzinahan dengan mertuanya sendiri. Tapi saudara lihat ya, ada alasan di balik itu ya. Jadi nggak sembarangan itu si Tamar ini, mertua aku godain gitu. Enggak ya. Ya, jadi si Tamar ini rada kurang bersih lah. Yang kedua, wanita kedua yang disebut siapa? Ada bisa nebak? Rahab. Siapa itu Rahab? Nah, ini lebih gawat lagi. Rahab adalah mantan pelacur di Yeriko. Wah, gawat ini. Ternyata ya, iya Bapak Ibu, iya. Lalu yang ketiga siapa? Bisa nebak? Ruth. Nah, Ruth ini dia sebenarnya ya bersih, tapi nenek moyangnya yang tidak bersih. Nenek moyangnya Ruth dari bangsa Moab. Moab lahir dari perzinahan Lot dengan putri kandungnya sendiri, incest. Kan gawat kan Bapak Ibu. Jadi ngeri-ngeri sedap ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Ruth itu keturunan dari Moab. Dan Moab adalah lahir dari perzinahan Lot dengan putri kandungnya sendiri.
Jadi ya tanda petik nggak bersih juga ini. Ya kan Bapak Ibu ya. Nah nanti kita lihat kenapa ya si Yesus mengizinkan silsilahnya nggak bersih gitu ya Bapak ya. Wanita keempat, saudara bisa nebak? Batseba. Siapa itu Batseba? Batseba dia pernah berzina dengan Raja Daud. Iya. Tapi bukan si Batsebanya yang genit ya Bapak Ibu ya. Ya si Daudnya aja genit. Lagi orang mandi dia lihat. Iya benar. Jadi saat itu bangsa Israel sedang perang. Lalu panglimanya Daud berkata, oh raja janganlah ikut berperang. Biar kami saja. Raja tinggal saja di istana gitu Bapak Ibu. Jadi Daud gak ikut perang. Gak ikut perang mungkin dia bengong gimana jalan-jalan di soto atas istananya. Gak tahu gimana lagi jalan. Ngelihat ada cewek mandi. Cewek mandi siapa tuh? Batseba. Dan ketika dia lihat, waduh cantik ini cewek. Akhirnya ya itulah terjadi perzinahan Daud dengan Batseba. Ya kan Bapak Ibu ya. Oke, ya lanjut lagi. Dan terakhir Maria. Maria juga sebenarnya nggak gimana ya Bapak Ibu. Tapi ada tuduhan. Saudara bisa teliti di Alkitab lah, di Injil ya. Dia dituduh berzina. Kenapa? Karena dia belum menikah resmi, baru tunangan, tapi dia sudah hamil. Gitu Bapak Ibu. Ya, saudara lihat itu. Iya, jadi ada 5 wanita yang diduga tidak bersih. Tapi justru 5 wanita ini ada dalam silsilah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mengizinkan silsilahnya ada wanita-wanita yang tidak bersih ini? Karena Yesus ingin menunjukkan Yesus penuh dengan anugerah. Wanita-wanita yang tidak bersih ini mereka beroleh anugerah sehingga mereka bisa masuk sebagai warga kerajaan surga. Hal yang sama juga menggambarkan bagi kita. Kita sebenarnya orang berdosa, orang tidak layak, tapi Yesus menebus kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang bisa masuk kerajaan surga. Tuh kan? Jadi ada maksudnya. Terus itu ya. Iya. Jadi itu gambaran kita bahwa kita juga sebenarnya tidak layak, tidak bersih. Kita manusia yang berdosa, tapi Yesus melayakkan kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah dan masuk kerajaan surga. Tuh kan? Cakep ya. Tuh, cakep ya. Tuh. Dan Maria hamil Tuhan Yesus dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi wanita-wanita ini menunjukkan anugerah Tuhan. Kelima wanita ini tidak layak tetapi dilayakkan sebagai wanita yang menurunkan Tuhan Yesus. Seperti juga kita tidak layak tapi dilayakkan Tuhan. Ya. Nah, tujuan dari Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi. Ya, Bapak Ibu, untuk orang Yahudi yang sedang menanti-nantikan Mesias dari keturunan Daud. Itulah sebabnya Injil Matius diawali dengan Daud. Untuk menunjukkan apa? Ini loh Yesus itu Mesias. Ini loh Mesias yang kita tunggu-tunggu keturunan Daud. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi Injil Matius itu untuk ditujukan kepada orang Yahudi. Untuk membuktikan bahwa Yesuslah Mesias yang telah ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan karena itulah kalau saudara baca juga di Injil. Seringkali Tuhan Yesus disebut anak Daud. Ya, anak Daud. Tapi orang Kristen jangan menyebut Yesus sebagai anak Daud. Ya, kenapa Pak? Khususnya pada saat Natal lah. Banyak banget tuh orang Kristen menyebut Yesus anak Daud. Dari lagu Natal, Malam Kudus. Ya kan? Malam Kudus kan? Yesus anak Daud gitu kan. Ya benar Bapak Ibu ya. Ya, nah ternyata Tuhan Yesus tidak suka disebut anak Daud. Dari mana saya tahu Pak? Emangnya Tuhan Yesus pernah ngomong ke saya Pak? Enggak, baca ayat. Nih ayatnya ya. Dan ini juga menjadi ayat terakhir bagi kita ya. Matius 22 ayat 42 sampai dengan 45. Asik ya. Saudara mendapatkan banyak singkapan hari ini. Amin. Tuh, menarik ya? Iya dong. Keren. Nanti juga ada minggu depan kita Markus ya. Itu juga ada singkapan.
Pokoknya ketika kita bicara tentang Yesus, kesimpulan Yesus, Tuhan itu kasih menambahkan kita hikmat. Sehingga kita bisa melihat, banyak singkapan. Lah iya Bapak Ibu. Iya, bahkan apa? Tuhan Yesus menyebutkan, Tuhan akan menyertai kita dengan tanda dan mujizat. Tuhan meneguhkan firman itu. Firman apa? Firman tentang Yesus dengan tanda dan mujizat. Itulah sebabnya saya percaya pelayanan kita juga pelayanan penuh dengan mujizat. Iya, udah berapa kali orang kesaksian kan? Iya, mujizat. Mujizat itu bukan dulu aja, sekarang juga bisa terjadi. Iya. Matius 22 ayat 42 sampai 45. Nih kita baca. Nih saya bacakan ya. Apakah pendapat, ini ucapan Tuhan Yesus. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Nah ini ya. Terus katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ya, ayat 45. Jadi jika Daud menyebut dia Tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tuh, bukan? Tuh, udah, itu aja Bapak. Jadi saudara lihat ada nada Tuhan Yesus tidak senang. Iya, dari ayat terakhir 45, saya baca ulang lah supaya saya merasakan sebenarnya Yesus itu tidak senang disebut anak Daud. Jadi jika Daud menyebut dia Tuhannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tuh kan, saudara merasakan Yesus tidak senang? Iya, lah kalau Yesus tidak senang, orang Kristen juga harus tidak senang. Jangan menyebut-nyebut. Karena acuan kita Tuhan Yesus. Bukan apa kata pendeta. Pendeta bilang, gak apa-apa. Itu berdasarkan histori. Gak apa-apa. Acuan kita bukan pendeta itu. Acuan kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak senang, kita juga tidak senang. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi, karena itulah bagi kita jangan suka menyebut Yesus anak Daud ya Bapak Ibu ya. Khususnya di saat Natal, malam kudus. Ya, karena apa? Karena Yesus tidak senang disebut anak Daud, maka kita juga orang Kristen jangan suka menyebut anak Daud. Amin. Jadi walaupun Injil Matius ditujukan kepada orang Israel, tetapi orang Kristen masih bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi orang Kristen harus berhati-hati dalam mengutip ayat dengan lihat konteksnya. Karena konteksnya orang Israel zaman dulu. Jadi saudara harus melihat konteksnya ya ketika mengutip ayat ya. Kenapa? Karena ini ditujukan kepada orang Israel, itu satu. Yang kedua, ini peristiwa zaman dulu. Kalau zaman dulu, zaman sekarang harus ada penyesuaian. Udah beda zamannya. Contoh konkretnya. Kalau kita, ini kayaknya kita sudah berumur semua ya. Tapi kalau Gen Z, coba tanya. Tahu enggak kaset? Apa itu kaset? Keset kali. Nah, kan? Nggak ngerti kan? Kenapa zamannya udah beda? Ya kan? Dulu kita biasa dengar lagu-lagu di kaset. Ya kan? Nah kalau sekarang mana ada kaset? Playernya juga udah gak ada lagi. Ya kan? Udah CD. Kadang-kadang bukan CD lagi. Flash disk. Oh iya, coba tanya Gen Z udah gak ngerti. Apa tuh kaset? Kaset gak ngerti. Ya Bapak Ibu ya. Iya kan, tapi sebaliknya juga. Coba tanya generasi tua. Ngerti enggak Pak, Opa, Opung, flash disk. Apa itu flash disk? Gak ngerti kan? Karena zamannya sudah berbeda. Nah karena itulah pada saat kita membaca Alkitab. Itu ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu. Udah jauh banget dengan masa kita. Maka saudara harus hati-hati ngutip ayat ya. Lihat konteksnya, lihat ayat sebelumnya dan sesudahnya. Jadi supaya kita tahu konteksnya apa. Ya, kalau enggak saudara bisa keliru. Ya Bapak Ibu ya, itu contoh sederhana. Tanya Gen Z, kaset ngerti enggak kaset? Sebaliknya tanya opung kita, opung nenek oma kita. Tahu flash disk enggak? Ya nggak ngerti ya, ya kan udah beda itu ya, flash disk ya, nggak ngerti ya. Oke Bapak Ibu, ya
Ya, karena itulah kita harus hati-hati. Nih saya simpulkan khotbah saya. Walau Matius dahulu dianggap orang berdosa karena pemungut cukai, tetapi bisa dipakai Tuhan menjadi murid dan menjadi penulis Injil Matius. Dan Injil Matius adalah Injil yang paling sistematis. Saya sering kali ngutip Injil Matius. Karena apa? Paling sistematis. Iya Bapak Ibu. Iya. Yang kedua, apapun keadaan kita, serahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa dipakai sebagai alatnya demi kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.